Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, atau nikmat yang lebih besar dari itu, nikmatul iman wal Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunah-sunah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita tidak melanjutkan daripada syarah hadis Arba'in Nawawi, akan kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulhijjah, yang mana kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kita mengambil faidah, mengerti, memahami akan keutamaan, keistimewaan tentang bulan Dzulhijjah ini. Tentang keutamaan Dzulhijjah itu sangat banyak sekali disebutkan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, Nabi mengatakan, syahrani la yanqusani yaum Eid Ramadan wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang mana ketika amalan dilakukan di 2 bulan itu tidak akan berkurang, maknanya pahalanya akan dilipat gandakan. Itu pada hari Id. Apa itu? Itu syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, wa Dzulhijjah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Fajr, al-bariman wal fajr wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam 10 ini? Para ulama tafsir berselisih pendapat tentang makna malam 10 ini. Tetapi pendapat yang kuat dan termasuk pendapat yang mayoritas ulama adalah yang dimaksud walayalin ashar adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di sini Allah bersumpah, wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin ashar, dan di malam-malam yang 10. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya, maka menunjukkan akan pentingnya, akan agungnya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Maka menunjukkan akan keutamaan di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ma min ayyamin al-amal salih fi ahabbu min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang mana amal soleh dilakukan lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka pada saat bertanya, wal jihad fi sabilillah,
tidak pula dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, wal jihad fisabilillah, tidak pula dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar ya, dengan membawa jiwa hartanya ya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali dengan membawa apapun, maknanya dia mati syahid ya. Maka ini juga menunjukkan akan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mana amal soleh yang dilakukan di hari tersebut lebih Allah cintai dibanding hari-hari yang lain. Ketika amal itu Allah cintai, menunjukkan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pula yang maknanya tidaklah ada amal yang lebih suci dan lebih besar pahalanya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Al-muhim ringkasnya bahwasanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia, yang mana amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibanding hari-hari yang lain. Yang terkadang di kalangan kaum muslimin bulan Dzulhijjah itu bulan yang biasa saja, padahal ketika kita memahami, mempelajari hadis dan Al-Quran, begitu utamanya ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga ketika kita memahami akan keutamaan, keistimewaan ya, bulan Dzulhijjah, maka kita akan bersemangat ya. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terkumpul beberapa ibadah yang besar gitu. Di antaranya adalah haji ya. Haji itu hanya bisa di bulan Dzulhijjah. Kemudian di situ ada syariat untuk berpuasa, ada ibadah berkorban. Maka itu menunjukkan ibadah-ibadah yang besar ya. Maka di situ banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan ya. Meskipun hanya 10 hari, kita dapat meraup pahala yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian amalan apa saja yang dapat kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Pertama adalah puasa. Puasa ini bisa dilakukan dengan 2 tata cara. Pertama, puasa dari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini boleh ya. Sebagaimana hadis ya, yang diceritakan oleh istri Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yasumu yauma tis'i Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan juga para sahabat ya. Maka ini boleh jadi puasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua adalah minimal puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah ya. Maka Rasulullah mengatakan, shaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah al-madiyah was-sanah wa ma ba'dahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keutamanya akan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang ya. Ini puasa 1 hari ya. 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah, itu akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. 2 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Apa yang akan terhapus? Apakah seluruh dosa? Ya. Pendapat yang kuat yang akan terhapus adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil ya. Maka dosa-dosa kecil itu akan bisa terhapus dengan puasa Arafah. Dan juga hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan puasa ya. Mayasumu abdun
Tidaklah seorang hamba itu berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillah, dia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'dallahu min dzalika wajhu 'anin nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba puasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali akan dijauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Ini tentang keutamaan puasa itu sendiri, ya, maka jangan sampai terluputkan, ya, puasa Arafah minimal, ya, kalau bisa ya puasa selama 9 hari atau hari-hari Senin Kamis di bulan Dzulhijjah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah banyak-banyak bertakbir, ya, banyak-banyak berzikir. Maka Allah mengatakan wadhkurusmallah fi ayyamil ma'lumat, ya. Hendaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamil ma'lumat, pada hari-hari maklumat, pada hari-hari yang sudah dimaklumi, sudah ditentukan, yaitu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakbir. Bagaimana lafadznya? Ya, sebagaimana lafadz ketika kita bertakbir di Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Perlu ketahui bahasanya takbir itu ada dua. Ada takbir yang sifatnya adalah mutlak, ada takbir yang sifatnya adalah muqayyad. Kalau takbir mutlak maknanya tidak terkait dengan waktu dan tempat, kapanpun, dimanapun, maka disyariatkan untuk banyak bertakbir di jalan, di pasar, ya, di sawah, ya. Maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti, ya, hari-hari tasyrik itu disunahkan, ya, disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Ini maknanya adalah takbir yang sifatnya adalah mutlak, tidak terikat dengan waktu ataupun tempat, ya. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan tempat. Ini namanya takbir muqayyad, ya. Jadi amalan yang kedua yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dimanapun dan kapanpun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berkorban, ya. Berkorban, para ulama berselisih pendapat apa hukum berkorban itu, ya. Pendapat yang pertama dia mengatakan wajib bagi orang yang memiliki kelonggaran, ya. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Ini dua pendapat ini. Ada yang wajib bagi orang yang memiliki apa? Kelonggaran harta, memiliki kemampuan, ya, maka wajib untuk berkorban. Yang kedua adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Allahu a'lam, pendapat yang kuat adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi bagi yang mampu, ya, hendaknya dia berkorban, ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, namanya barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, kemudian tidak berkorban, maka janganlah mendekati fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini adalah anjuran bagi orang-orang yang mampu untuk betul-betul berkorban. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, berkorban pada hari-hari nahr, hari-hari penyembelihan, itu nilainya lebih dibanding seorang itu infak sedekah di hari yang lain meskipun dengan nominal yang sama, ya. Kita gambarkan seorang itu berinfak 3 juta di luar bulan Dzulhijjah, dengan seorang itu korban dengan senilai 3 juta di bulan Dzulhijjah dengan berkorban, itu lebih utama daripada
di selain hari-hari bulan Dzulhijjah, meskipun nominalnya sama, karena di hari itu adalah amalan yang lebih Allah cintai, ya. Maka yang dapat kita lakukan pada hari 10 hari pertama adalah untuk berkorban, ya. Maka bagi yang mampu, maka sangat-sangat dianjurkan, dan ini adalah untuk ya, untuk menghilangkan kebakhilan seseorang, ya. Karena yang namanya sifat bakhil itu tidak akan hilang kecuali harus dipaksa dulu, ya. Harus dipaksa, ya. Ketika dia mungkin pertama, kedua itu berat, tapi kalau sudah sering itu sudah akan menjadi perkara yang mudah, ya. Harus menghilangkan kebakhilan harus dipaksa, ya. Nggak bisa, ya. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diambil faedah, hadis yang berkaitan dengan seorang yang jujur, ya. Maka ketika seorang itu, ya, berlatih untuk jujur, ya, maka dia mendapatkan gelar siddiqon, seorang yang jujur. Maka dari hadis ini diambil faedah, ketika mengamalkan sesuatu itu harus dilatih, harus dipaksa. Begitu pula tentang berkorban ini, ya. Terkadang, ya, sebagian kaum muslimin untuk membeli sesuatu, ya, yang paling gampang mungkin beli HP sekarang ini, ya. Beli HP dia mampu, kuat, ya kan? Yang harga 2 juta atau bahkan mungkin lebih, 3 juta atau mungkin bahkan lebih, itu mampu untuk beli hal seperti itu. Tapi ketika untuk berkorban, kenapa berat, ya kan? Ada sebagian seperti itu. Maka saya katakan tadi harus dipaksakan, ya. Harus ada niat untuk berkorban, ya. Kalau sudah terbiasa, ya, sedikit-sedikit dipaksakan, insya Allah nanti akan suatu yang menjadi mudah. Maka sampai Nabi mengatakan, maka barang siapa memiliki kemampuan, ya kan, kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu diantara amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah berkorban, baik dengan sapi ataupun kambing ataupun mungkin juga unta, ya, kalau ada yang punya atau ada yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara amalan berikutnya yang dapat kita lakukan di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama Dzulhijjah adalah memperbanyak amal soleh secara umum, ya. Memperbanyak amal soleh secara umum, apapun itu, mulai dari tilawah, ya, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, ya. Secara umum amal soleh itu sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Maka ketika kita memiliki kemampuan, ya, untuk beramal soleh, apapun yang kita lakukan, ya, seperti tilawah, ya, kalau bisa 10 hari pertama bisa khatamkan, itu bisa khatamkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ditargetkan, ya, karena di situ adalah amalan yang paling Allah cintai, maka bisa ditargetkan dengan tilawah, ya, sehari mungkin bisa 3 juz atau 5 juz, terserah yang memiliki kemampuan. Intinya dia ada, ya, niatan untuk memperbanyak tilawah, ya, berzikir, sholat sunnah ataupun amalan-amalan yang lainnya, maka dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan berikutnya tentunya adalah yang memiliki kemampuan yang Allah panggil dengan ibadah haji, ya. Maka Rasulullah mengatakan, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang memiliki kemampuan, ya, untuk bisa haji, ya, maka nikmat yang besar, ya. Maka adapun bagi orang yang belum mampu, maka banyak-banyak berdoa, ya.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di Mekah Al-Mukarramah. Tema asal muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertaubat. Banyak-banyak bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hasanah yang terbesar. Kebaikan yang terbesar adalah bertaubat ini. Karena bertobat itu akan bisa menghapus dosa-dosa besar yang kita lakukan. Ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata taqhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di situ ada 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah. Kedua adalah untuk mengikuti kejelekan yang kita lakukan dengan kebaikan. Kebaikan yang paling besar adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dari dosa-dosa besar. Ya. Entah itu kesyirikan, ya, atau dosa yang di bawahnya lagi, uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, atau di bawahnya lagi termasuk dosa, maka hendaknya seorang memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu tobat masih Allah buka dengan lebar-lebar, ya. Karena pintu tobat itu ditutup dengan 2, secara umum dan secara khusus. Adapun secara umum seluruh kaum muslimin, ya, itu pintu tobat ditutup ketika matahari terbit dari arah barat. Adapun secara khusus adalah ketika malam yughorir, ya, selama roh atau nyawa itu belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Ini secara personal, secara khusus, ya. Maka selama Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ya, kehidupan, kesehatan, iman, Islam, ya, maka hendaknya memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Maka itulah sifatnya orang-orang bertakwa. Sifatnya orang bertakwa adalah banyak-banyak bertaubat, ya. Maka Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka sifatnya orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan fahish, perbuatan keji, mungkar, apa? Dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang bertakwa, ya. Sifatnya orang-orang beriman, ya, untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Dari semua dosa, dari dosa yang terkecil sampai dosa yang terbesar. Adapun dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal soleh, ya. Di antaranya dengan puasa Arafah tadi, dengan sholat kita, dengan langkah kita, ya, langkah kita menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, ini akan berguguran dosa-dosa kita. Adapun dosa besar, ya, maka tidak bisa dengan amal soleh tadi, melainkan dengan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat taubatan nasuha, ya, kalau secara lengkap itu ada 5. Pertama harus ikhlas, ya. Seorang harus betul-betul bertobat itu memang datang dari hati, ya. Datang betul-betul dari hatinya, ya. Bukan ingin mencari, ya, pujian, ingin mencari sanjungan, bukan. Tapi betul-betul datang dari hati yang dalam, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adanya penyesalan, ya. Dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tadi. Yang ketiga adalah al-iqla', dia meninggalkan dosa tadi. Ketika dia dulu adalah durhaka kepada kedua orang tua, ya dia tinggalkan durhakanya dan dia mulai berbuat baik kepada kedua orang tua, ya.
Kemudian yang keempat adalah al-asmu alla ya'uda fil mustaqbal. Adanya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi di waktu yang akan datang. Ya, kalau masih ada niatan masih mengulangi lagi, maka bukan taubatan nasuha. Ya. Kemudian kelima adalah bertobat ketika pintu tobat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua secara umum, ya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba, seluruh hamba sampai nanti terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua adalah secara khusus, ya, secara person, maka Allah masih menerima taubat seseorang selama roh atau nyawa belum sampai di tenggorokan atau sampai di kerongkongan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesempatan bagi kita semua untuk senantiasa setiap waktu, setiap saat, lebih-lebih di hari-hari yang mulia ini untuk kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Itu secara ringkas di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah berpuasa. Puasa ini bisa dengan dua cara. Bisa dengan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, ya. Kemudian minimal puasa pada hari tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan puasa Arafah yang pahalanya begitu sangat besar, akan terhapuskan dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah banyak-banyak berzikir, bertakbir, ya. Dimanapun, kapanpun, saat berkendaraan, saat di sawah, dimanapun, ya, banyak takbir, tahlil, tahmid ataupun zikir-zikir yang lain. Kemudian juga berkorban, ya. Maka bagi yang memiliki kemampuan, ya, maka hendaknya dia berkorban, ya. Kemudian selanjutnya adalah haji, ya, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh secara umum, baik itu tilawah, ya, infak, sedekah, ya. Ketika kita memiliki kemampuan, ya, untuk tilawah, maka ditargetkan, ya. Kalau bisa 10 hari bisa khatam. Kalau ada niatan, ada target, insya Allah bisa, ya. Karena itu adalah hari-hari yang Allah cintai. Kemudian juga banyak-banyak bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema asal muslimin rahimakumullah, mungkin ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan, kami kasih waktu mungkin 5 menit. Assalamualaikum. Mengenai penentuan puasa Arafah, ada sebagian yang bingung, ketika sana kita untuk sini istilahnya belum puasa. Dan yang kedua mengenai takbir mufayyad yang sudah sholat wajib di sehabis sholat itu, jadi baca sendiri-sendiri, kan sebagian ada yang walaupun sendiri ada yang seperti apa ya, di komando gitu, yang kemudian apa itu juga dibaca secara sir atau secara jahar. Pertanyaan pertama berkaitan dengan penentuan hari raya Idul Adha. Jadi penentuan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ini sebenarnya adalah urusan pemerintah, kan itu, bukan urusan ormas atau golongan tertentu, bukan. Jadi penentuan hari raya, ya, baik Idul Fitri, mulai puasa atau mungkin tentang Idul Adha, ya, maka itu adalah urusan pemerintah, bukan dikembalikan ke perseorangan atau dikembalikan ke ormas tertentu, bukan. Itu perlu dipahami, ya. Kemudian banyak sekali hadis, ya, yang menganjurkan kita itu berhari raya, berpuasa itu bersama siapa? Pemerintah, ya kan.
Nabi mengatakan wal fitru yauma tuftirun, ya, kalian berbuka malam berhari raya Idul Fitri itu ketika kaum muslimin itu berhari raya. Wal adha yauma tadhun, dan hari raya Idul Adha itu ketika seluruh kaum muslimin itu berhari. Makna di sini adalah bersama dengan pemerintah, ya, bersama dengan pemerintah. Terus bagaimana ketika berbeda dengan negara, ya, antara negara Indonesia dengan Arab Saudi? Karena setiap negara itu punya matlak sendiri-sendiri, kan gitu. Seperti contohnya sholat, kita dengan Arab Saudi beda nggak? Selisihnya berapa? 4 jam, ya kan? Apakah maka dianjurkan kita itu mengikuti negara kita tinggal? Ya, ketika kita di Indonesia, sholat kita isya mungkin sekitar jam 7, ya. Apa kita mengikuti yang di Arab Saudi? Kan nggak mungkin, gitu. Itu secara logika seperti itu. Karena memang setiap negara itu punya matlak sendiri-sendiri, ya kan? Kenapa di Indonesia kok belum melihat hilal ketika mungkin jam hampir maghrib, ya kan? Karena memang berbeda, ya. Makanya perlu dipahami. Kemudian seandainya, ya kan, dalam hadis yang maknanya ketika pemerintah itu benar dalam menentukan tadi, ya, maka mereka mendapatkan pahala dan juga kaum muslimin. Namun ketika pemerintah itu yang salah dalam hal ini menentukan, maka kaum muslimin tidak dosa. Yang menanggung dosanya siapa? Pemerintah, kan gitu. Kita itu enak saja, tinggal apa? Tinggal mengikut, gitu kan, ya. Tinggal mengikut, namanya rakyat, ya. Selama pemerintah menentukan itu dengan dalil dan sudah betul pemerintah itu menentukan hari raya Idul Fitri itu dengan dalil, dengan apa? Ru'yah. Karena itulah yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan hisab, tapi dengan apa? Dengan ru'yah, dengan melihat hilal, dengan melihat bulan. Jadi itu insya Allah yang pertama adalah yang paling mudah, ya, dalam bahasa kita wong cilik itu ikut siapa? Pemerintah, itu yang lebih aman. Seandainya memang pemerintah adalah salah, kita tidak dosa. Dan itulah yang paling penting adalah bagaimana nanti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Terus bagaimana nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa antum dulu kak ikut pemerintah? Ya, sesuai dengan dalil. Ya, ini yang paling penting ketika kita berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah paham ya? Ya, jawaban yang pertama atau masih bingung? Tadi ada dari tetangga-tetangga ya, tanya gimana? Kalau yang mengikut pemerintah sama itu bisa paham. Kalau yang ini Arafah. iya, Nah. sana tidak utuh sini kok. Tidak berpuasa malah keesokan harinya. Baik. Dalam hadis itu Arafah atau wukufnya? Dalam itu kan Arafah, puasa Arafah kan itu. Jadi para Arafah itu kapan tanggalnya? 9 Dzulhijjah. Maka itu tadi kita beribadah itu sesuai dengan negara kita. Tapi bukan wukufnya yang menjadi bukan yang jadi dasar, bukan wukufnya, tapi apa? Tanggal 9 Dzulhijjahnya. Nah, jadi yang jadi pertimbangan bukan kok ketika kita puasa kemudian bersamaan dengan apa? Wukuf, bukan itu. Tapi yang menjadi ibrah, yang menjadi dasar adalah Arafahnya atau tanggal berapa? 9 Dzulhijjahnya. Insyaallah seperti itu. Bukan bersamaan dengan wukufnya, bukan. Karena itu tadi setiap negara punya matlak sendiri, setiap negara punya ibadah sendiri, waktunya. Insyaallah seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan takbir muqayyad, yang mungkin takbir itu seolah-olah ada yang memandu gitu ya. Maka mana yang lebih ahsan?
Allah alam untuk berkaitan dengan takbir ini adalah memang yang diajukan adalah sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri, ya. Bukan dengan semacam seolah-olah itu di komando ada satu orang kemudian ada yang mengikuti, bukan. Karena ini adalah sebuah ibadah, ya. Sebuah ibadah yang mana harus ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada contohnya. Maka di situ ketika takbir, ya nggak ada Nabi suruh memerintahkan untuk misalnya memimpin, tidak. Tapi itu perintah adalah mutlak, ya, umum, berkaitan untuk ataupun kaifiyah tertentu. Kemudian seorang itu ada yang memimpin, kemudian ada yang mengikuti, maka ini tidak pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Pada intinya adalah untuk takbir itu yang paling asal dan mencontoh ke sunnah adalah dengan sendiri-sendiri. Bagaimana syir atau dengan jar, ya. Maka boleh jar, ya, boleh jar. Pada intinya ketika saat itu takbir itu bisa memahami maknanya. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di situ. Dan ketika tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, para sahabat dahulu juga mengeraskan takbirnya di pasar-pasar, ya, di jalan-jalan mereka bertakbir, gitu. Maka boleh syir, boleh jahar. Ketika jahar, maka pada intinya adalah bagaimana seorang itu betul-betul memahami tentang makna daripada apa yang dia ucapkan, bukan sekedar mengucapkan, tidak, tapi bagaimana betul-betul memahami, karena di situ isinya adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita memahami maknanya, ya, maka seorang itu betul-betul akan bisa khusyuk dalam mengucapkan takbir, bukan sekedar lafadznya saja. Ya, insyaallah seperti itu. Allahu Akbar. Mungkin ada yang lain bertanya? Iya. Minimal kriteria hewan korban itu boleh kambing bebas umur 6 bulan. Selain kambing gembel. Iya. Itu minimal umur 6 bulan. Itu harus jantan atau betina belum? Baik. Berkaitan dengan hewan kurban, bahimatul an'am itu kan 3, ya kan? Unta, sapi, masuk juga kerbau, ya. Kemudian kambing, ya kan? Kalau unta minimal umurnya adalah 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Sapi minimal berapa? 2 tahun masuk ke tahun ke-3. Kambing istilahnya ada 2, ya, ada kambing Jawa, ada kambing gembel. Kalau kambing Jawa itu minimal 1 tahun, ya, masuk tahun ke-2. Kalau kambing gembel itu tadi yang lain adalah minimal berapa? 6 bulan. Beda, ya. Maka yang jad'ah sama do'en itu nanti. Jadi kalau kambing Jawa itu minimal harus berapa umurnya? 1 tahun minimal, nanti masuk ke tahun ke-2. Kemudian kalau kambing gembel itu tadi, ya maka minimal berapa? 6 bulan, masuk bulan berikutnya. Apakah harus jantan atau boleh betina? Yang paling afdal adalah jantan. Baik sapi atau kambing, yang paling afdal adalah jantan. Namun boleh ketika dengan apa? Betina. Ya, baik sapi ataupun kambing atau kambing gembel tadi boleh betina. Ya. Atau sekarang itu mungkin ada istilahnya macer, tahu ya istilahnya itu. Jadi betina macer istilahnya nggak bisa punya anak kan itu. Itu biasanya harganya lebih murah biasanya. Nah, maka boleh. Jadi entah akikoh, ya, ataupun berkorban itu boleh, ya, betina itu boleh. Cuma yang memang afdal adalah jantan. Itu Allah alam bisawab. Seperti itu. Maaf, tanya satu lagi. Nggih. Itu ukuran kambing tadi apa juga harus sesuai kriteria ketika mau akikah? Misalkan kambing yang Jawa saya 1 tahun, yang banyak 6 tahun, itu termasuk buat kriteria buat akikah apa ada perbedaan? Ketika akikoh, Allah alam, ketika akikoh nggak ada ketentuan seperti itu, nggak ada harus berumur segini, nggak ada. Kalau
berkorban memang ada, tapi kalau akikah nggak ada ketentuan harus umur segini tidak dijelaskan. Cukup ya. Tapi demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.